Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Arya Damar selaku Presiden Direktur PT Lintas Arta, yang saya hormati segenap panitia dan pengurus Rohis PT Lintas Arta, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, para karyawan Lintas Arta yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan siang hari ini selain ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya. Di antara nikmat-nikmat yang dapat kita rasakan ialah nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan yang tak kalah pentingnya ialah Allah masih memberikan kita sekalian nikmat berupa kesempatan untuk bisa beraktivitas, untuk bisa beribadah dalam rangka mengisi hari-hari kita di bulan suci Ramadan. Semoga segala jenis aktivitas kita dinilai ibadah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, tak juga lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya. Semoga kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan Lintas Arta sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya dengan Fauzi yang akan bertugas sebagai MC dalam rangka memandu acara kita sampai pada pukul 13.30 siang hari ini, yang mana kita akan tergabung sekalian dalam kajian zuhur PT Lintas Arta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan tata tertib atau peraturan kajian yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama ialah dipastikan agar seluruh peserta telah menunaikan sholat zuhur sebelum mengikuti kajian. Lalu yang kedua, setelah masuk room Zoom, pastikan peserta untuk menonaktifkan audio untuk kelancaran pelaksanaan kajian kita. Lalu yang ketiga, bagi peserta ikhwan atau laki-laki, dipersilahkan untuk open cam atau membuka kamera dengan ikhtiar terbaik dalam mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan adab menuntut ilmu. Sementara untuk peserta akhwat atau wanita, diperbolehkan untuk tidak membuka kamera. Lalu yang terakhir, selama kajian berlangsung, diharapkan nantinya jika ada pertanyaan, agar pertanyaan tersebut dapat disampaikan melalui kolom chat dengan menyebutkan terlebih dahulu nama peserta. Yang kemudian nantinya, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dirangkum dan disaring untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dan setelah akan dirangkum nantinya, pertanyaan tersebut akan kami bacakan dan kemudian akan dijawab oleh Ustadz yang akan memberikan kajian pada siang hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya
saya akan membacakan agenda Ramadan yang dilaksanakan pada Ramadan 1443 Hijriah di PT Lintas Arta kali ini. Yang pertama, PT Lintas Arta mengadakan kajian tematik, yaitu kajian rutin dengan tema pilihan. Di antaranya adalah ada kajian kaidah bahasa Arab, yang kedua ada tahsin Quran, lalu yang ketiga adalah fikih, yang mana periode kajian tersebut akan berlangsung pada tanggal 4 sampai 29 April 2022 yang akan dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam sepekan. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat juga kajian berupa pesantren kilat online yang akan dapat diikuti oleh anak-anak peserta karyawan Lintas Arta yang nantinya akan berlangsung pada tanggal 16 dan 17 April 2022, yang mana tema besarnya adalah saatnya menjadi juara di bulan Ramadan, dengan aktivitas-aktivitas diantaranya adalah tantangan Ramadan juara, lalu ada mentoring motivasi, lalu juga ada proyek kebaikan Ramadan, dan yang selanjutnya adalah jelajah Al-Quran. Juga terdapat kegiatan yaitu berupa pelatihan sholat dan imam, mengenai tata cara sholat yang baik dan benar, serta pelatihan untuk memahami kewajiban sebagai imam sholat, yang mana kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 9, 15, dan 23 April 2022. Untuk itu, kepada para peserta yang belum ikut mendaftar pada kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan untuk dapat mengikutinya pada link pendaftaran yang tertera pada slide kita saksikan saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah kita sebelum memulai kajian pada kesempatan siang hari ini, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan yang pada kesempatan hari ini, sambutan pertama ialah akan disampaikan langsung oleh Presiden Direktur PT Lintas Arta, Bapak Arya Damar. Kepada Bapak Arya Damar, selaku Presiden Direktur PT Lintas Arta, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan keluarga besar Lintas Arta yang saya cintai, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mulai untuk menyemarakan agenda tahunan Lintas Arta, yaitu Gebiar Ramadan yang diselenggarakan oleh Rohis Lintas Arta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya kita bisa berkumpul siang ini, walaupun dalam kondisi online. Patut kita syukuri bahwa kita sekarang dalam kondisi pandemi kemarin 2 kali Ramadan mungkin pada saat sholatnya juga agak jarang-jarang. Sekarang alhamdulillah dalam 3 minggu terakhir kita sholat sudah mulai rapat, kemudian juga pandemi sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan kita kembali seperti biasa walaupun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Yang saya hormati teman-teman semua dan Ustadz Rashid Bah yang akan berikan tausiah siang ini. Saya berbahagia karena teman-teman tetap konsisten menyelenggarakan Gebiar Ramadan ini, di mana yang tadi kalau tidak salah sudah disampaikan akan ada kajian zuhur setiap Senin sampai Jumat, kajian tematik, fikih, tahsin maupun bahasa Arab dalam 2 kali sepekan, pesantren kilat anak-anak karyawan, pelatihan sholat dan imam. Mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi dalam menyemarakan kegiatan Gebiar Ramadan ini, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah Ramadan ini bisa meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga derajat takwa kita menjadi naik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, kita buka Gebiar Ramadan hari ini dan seterusnya sampai berakhir nanti. Mudah-mudahan ini menjadi suatu bahan buat kita, menjadi kajian buat kita, menjadi majelis ilmu buat kita, sehingga apa yang kita laksanakan di bulan suci ini
sesuai dengan apa yang cita-citanya sebagai manusia yang penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir batin, saya buka ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arya Damar selaku Presiden Direktur PT Lintas Arta yang telah memberikan sambutan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kajian pada siang hari ini, kajian zuhur dengan tema motivasi puasa bernama takwa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rashid Bah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang telah kita hafal maupun hadis yang telah kita hafal dari kecil menyatakan bahwasanya tujuan dari ibadah puasa kita ialah agar kita mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam hadisnya Rasulullah SAW ternyata menyebutkan bahwasanya tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan takwa dalam balasannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadisnya, rubbas sha'im hazzuhu min siyamil ju' wal atash. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan haus. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai motivasi puasa yang bernama takwa dengan tujuan agar setiap amal ibadah kita, khususnya puasa pada bulan Ramadan ini bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sambut terlebih dahulu Ustadz Rashid Bah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz Rashid dan para jamaah sekalian, mohon izin terlebih dahulu untuk membacakan profil singkat pada pembicara kita siang hari ini. Yang pertama, nama lengkap dari pembicara kita pada kesempatan siang hari ini adalah Muhammad Rashid Bahabazi. Beliau beralamat di Jalan Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan aktivitas beliau pada saat ini ialah dosen di Sekolah Tinggi Islam Al-Hikmah, Jakarta. Baiklah, Ustadz Rashid memiliki waktu sampai jam 13 atau 1 siang nanti, yang mana setelahnya 15 menit kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kepada Ustadz Rashid Bah, dipersilahkan untuk menyampaikan kajian zuhur pada siang hari ini dengan tema motivasi puasa bernama takwa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bisalihin. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bertemu di kajian siang ini dengan materi tentang motivasi puasa itu bernama takwa. Jemaah sekalian dirahmati Allah, takwa ya. Jadi saya akan mulai pembicaraan ini dari apa makna takwa, kemudian apa fadail atau fadilah daripada ketakwaan itu. Ya. Jadi yang pertama, takwa banyak orang menerjemahkannya sebagai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sebenarnya takwa itu bukan takut, karena kosakata takut di bahasa Arab itu ada. Takut itu bahasa Arabnya adalah khauf. Ya. Ada khauf, ada khasyah, ya. Berarti takwa itu apa? Takwa itu bentuk jeren dari kata waqa yaqi wiqayah, artinya menjaga diri, ya. Maka ada makna yang disebutkan bahwasanya takwa itu adalah antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Yaitu proses membangun pembatas antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, proses itu namanya ketakwaan. Nah, apa yang bisa menjadi penghalang antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Dia namanya melaksanakan perintah, menjauhi larangan, ya. Nah, makanya banyak yang memberikan makna takwa langsung
artinya melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ya, gampangnya seperti itu. Oke. Apa fadilah daripada ketakwaan itu? Apa fadilah dari ketakwaan? Mungkin nomor satu, ya jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, kita perlu tahu fadilah ketakwaan itu. Sebab kadang-kadang tanpa iming-iming kita ini tidak bersemangat kadang-kadang untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Apa fadilah daripada ketakwaan? Sebenarnya para ulama itu berdasarkan riwayat-riwayat yang ada di dalam keterangan yang ada di dalam Quran atau di dalam hadis. Mereka hanya menyebutkan bahwa takwa itu adalah jima'u kulli khairin wal wiqayati min kulli syarr. Ya. Takwa itu kalau dia dimiliki oleh seseorang, maka orang itu akan mendapatkan kulli khair, semua kebaikan dalam kehidupan itu, baik di dunia sampai di akhirat, dia akan mendapatkannya. Kemudian wiqayah min kulli syarr. Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan perlindungan dari semua mara bahaya. Ya. Itu secara umum. Tapi kalau kita lihat agak sedikit detail di dalam Al-Qur'anul Karim, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di mana dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa orang yang bertakwa itu nomor satu, dia akan mendapatkan ta'yid wa ma'unah. Dia akan mendapatkan dukungan, bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan dalam kehidupan ini kita pasti akan menghadapi kesulitan. Ada orang-orang yang tidak senang dengan kesuksesan kita. Ya. Ada orang-orang yang kalau mereka melihat kita sukses, mereka sakit hatinya, mereka ingin kesuksesan itu hilang dari kita. Ya. Kalau mereka tidak bisa meraihnya, tidak bisa merebutnya, paling tidak sama-sama nggak dapat lah. Ya. Banyak orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan atau menarik atau mencabut kebahagiaan, kesenangan yang kita. Banyak orang-orang yang memusuhi kita karena hasud, hatinya yang kotor. Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan kebajikan. Kebersamaan Allah ini para ulama mengatakan ini ma'iyyatullah bil ma'unah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala bit ta'yid wal ma'unah. Dengan dukungan, bimbingan dan pertolongan. Jadi kalau Allah sudah berpihak kepada seseorang, bersama dengan seseorang, siapa yang bisa mengalahkan dia? Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ya, tidak ada yang mengalahkan dia. Jadi dia adalah jalan kemenangan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang yang beriman, qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau orang-orang musyrik itu memerangi kalian secara keseluruhan, maka hendaklah kalian semuanya juga punya saham untuk memerangi kebatilan mereka. Karena peperangan antara hak dan batil ini akan terus berlangsung. Kemudian dalam peperangan itu pasti orang ingin kemenangan. Lah, setelah ayat itu Allah mengatakan wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini tip supaya menang. Ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Allah bersama dengan orang yang takwa. Jadi orang kalau ingin menang dalam perjuangannya dalam kehidupan ini, hendaklah dia punya ketakwaan. Ya. Itu yang kedua, siapa orang yang dalam kehidupannya itu tidak punya kesulitan? Apa urusan rezekinya lancar terus enggak? Ya, enggak ada. Kehidupan kita ini bukan kehidupan yang penuh dengan bertaburkan bunga, enggak. Di situ ada onak duri, ya. Di situ ada rintangan, jalannya nanjak dan lain semacam. Nah, ketakwaan kata Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi kesulitan itu. Allah katakan, "Wa may yattaqillah", siapa orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan buat dia jalan keluar dari kesulitan dia. Bukan tidak ada kesulitan, kesulitan pasti ada karena itu adalah tabiat kehidupan dunia.
tapi Allah berikan jalan keluar. Bahkan apa? Di surat At-Talaq juga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang punya masalah dengan ekonomi, yang punya masalah dengan materi, Allah katakan Allah akan berikan rezeki kepada dia, kepada orang yang bertakwa itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini intinya ya seperti yang disebutkan oleh para ulama ya. Kemudian nanti di akhirat Allah katakan? Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku itu akan menyentuh segala sesuatu. Tapi Allah katakan fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Tapi aku pastikan dia akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Ya. Jadi rahmat Allah itu memang luas. Banyak jangkauannya. Tapi siapa yang pasti bisa mendapatkannya? Ya, pasti bisa mendapatkannya adalah orang-orang yang bertakwa. Allah katakan, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku pastikan orang-orang takwa itu akan mendapatkannya. Kalau Allah sudah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, nggak jadi masalah. Orang mau gedek sedunia nggak jadi masalah. Asal Allah tidak murka. Asal Allah masih menumpahkan kasih sayangnya kepada kita. Jangan sampai kebalikannya. Kita mencari ridho, kesenangan ya, dari orang, ya, simpati dari manusia, tapi Allah murka kepada kita. Jadi banyak sekali ketakwaan itu ya, yang akan didapatkan oleh seseorang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa takwa itu adalah jalannya orang-orang yang beriman. Dia adalah jalannya para nabi. Allah katakan tentang para nabi itu, ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muhtadih. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, maka ambillah jalan hidayah bersama dengan mereka. Sehingga tidak mustahil dari saking pentingnya, urgennya ketakwaan ini, ketakwaan itu menjadi wasiatullahil khalidah, menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala yang abadi, yang Allah berlakukan kepada umat pertama sampai umat yang terakhir. Allah katakan dalam Al-Qur'an, walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kami telah wasiatkan kepada umat-umat yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, wasiat agar mereka itu bertakwa. Kemudian jadi kami wasiatkan kepada umat-umat yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Orang Yahudi, umatnya Nabi Musa, orang Nasrani, umatnya Nabi Isa, dan juga umat-umat yang lain. Yang Allah berikan kitab kepada mereka. Apa isinya? Anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa jalan ketakwaan yang cukup simpel sebenarnya ya untuk membina ketakwaan ini. Jalannya adalah jalannya adalah shaum, puasa. Puasa itu adalah cara yang cukup efektif untuk menumbuhkan nilai-nilai ketakwaan dalam hati kita. Semangat untuk taat kepada Allah, ya, semangat untuk melakukan kebajikan dan punya rem agar tidak jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekarang saya ingin mengajak jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi ayat puasa, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan puasa yang dilakukan oleh kita itu bukan hanya sekedar dilakukan saja, tapi dilakukan dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Dan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi seakan ada pesan begini, ingat puasa itu penting dan bukan yang penting puasa. Bukan. Ya. Jadi seakan-akan Allah ingin memberikan kesan kepada kita dan pesan kepada kita. Kalau kita tadabburi ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kesan yang ingin disampaikan, ingat puasa itu penting dan bukan yang penting itu puasa. Kalau yang penting puasa itu ala kadarnya aja, ya, nggak ngefek.
Dari mana kesan itu bisa kita dapatkan? Nomor satu, Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mewajibkan ibadah puasa, Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita semua hafal itu. Kesan pertama saya dapatkan dari mana? Dari timing waktu yang ditentukan oleh Allah ketika Allah ingin mewajibkan ibadah puasa. Waktu diturunkannya ayat ini, ingat ayat ini tidak diturunkan ketika Islam lahir, langsung besoknya turun ayat puasa, enggak. Ayat ini, ayat tentang puasa itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Islam memasuki umur 15 tahun. 15 tahun. Artinya enggak sembarangan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketika ibadah ini diwajibkan, itu akan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan seperti bayi, belum waktunya sudah dikeluarkan, dia prematur. Keluar, tapi prematur, dia tidak akan sempurna. Makanya ditunggu dulu. 13 tahun pertama di Mekah belum turun ayat. Nabi hijrah tahun pertama ya ke Madinah belum. Tahun kedua baru diturunkan. Jadi masuk ke umur 15 tahun. Baru itu. Kenapa jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Memang masa di mana kaum muslimin masih di Mekah, fatrah Makkiyah, itu adalah masa di mana keimanan itu dibina. Keimanan ketika itu dibina dengan baik, keyakinan orang akan kuat. Nah, ketika keyakinan sudah kuat, baru Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah itu. Ya, termasuk ibadah puasa ya. Ibadah puasa itu tahun kedua. Setelah itu zakat, tahun kedua juga. Tahun ke Hijriah ya. Tahun ketiga belum ada tambahan. Tahun keempat tidak ada tambahan. Tahun kelima tidak ada tambahan. Keenam baru ada tambahan kewajiban ibadah haji. Memang secara timing itu dia. Kenapa? Keyakinan belum kuat saat itu. Ya. Dan kita tahu kan, urusan apapun di dunia ini, kalau dasarnya yakin, orang akan gampang melakukannya dan dia akan bersungguh-sungguh. Kenapa pegawai mau berangkat pagi pulang sore dari awal bulan sampai akhir bulan, banting tulang dibanting-banting. Kenapa? Karena dia yakin akhir bulan dia akan mendapatkan hak. Kalau dia tidak yakin, gak bakalan. Kenapa ada orang mau nyewa space kecil di mall dengan harga yang mahal? Karena feeling bisnisnya meyakinkan dia akan mendapatkan laba yang lebih dari apa yang dia keluarkan. Ada bisnis namanya MLM, multi level marketing. Orang kalau ditawarin itu biasanya macam-macam. Kalau dia bisa diyakinkan, dia akan bisa. Kalau dia tidak bisa diyakinkan, dia tidak mau ikut biasanya. Tapi kalau dia bisa diyakinkan, ya, yang meyakinkannya benar, bagus, dia akan yakin dan dia akan memberikan semua waktunya untuk bisnis ini. Dia akan ikut berikan waktunya, semua perhatiannya dia berikan. Mati-matian. Bahkan kalau perlu mungkin mati beneran. Dan memang ternyata yang benar. Ada orang yang yakin benar dulu dengan CNI, ya, awal-awal dulu, dia berikan semua waktunya untuk itu. Cuman sayang, dia cari downline kemana-mana, presentasi kemana-mana, dia nggak perhatian sama kondisi fisiknya. Akhirnya dia drop sakit, mati. Ya. Mati visabili CNI. Jadi bukan mati-matian, mati beneran. Kenapa? Yakin masalah. Ya. Jadi poin nomor satu itu adalah lihat timingnya. Itu menunjukkan kalau Allah serius. Ya. Nomor dua, kesan bahwa Allah ingin menyampaikan kepada kita, aku ingin kalian melaksanakan ibadah ini dengan sebaik mungkin. Ingat, puasa itu penting. Bukan yang penting itu puasa. Yang kedua apa? Lihat ayatnya. Dia diawali dengan panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan kita tahu kalau bos itu manggil bawahannya, fulan, pasti ada sesuatu yang penting yang ingin dia sampaikan. Gak mungkin bos bilang, fulan, lalu dia si bawahannya bilang, ada apa bos? Nah, cuman iseng doang. Gak bakalan. Kalau bos saja nggak mungkin begitu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Alladzi lahu mulku samawati wal ardh, yang memiliki langit dan bumi. Pasti serius. Dan yang dipanggil di sini
Apa ya mas kalian? Yang dipanggil di sini adalah al-iman. Allah tidak mengatakan, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad diwajibkan kalian puasa. Allah tidak mengatakan, ya atba'an Nabi, wahai pengikut Nabi, wajib kalian puasa. Enggak. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu adalah al-iman, keimanan yang ada di dalam hati. Yang sudah dibina bertahun-tahun, sampai Islam masuk umur 15 tahun, setelah itu diwajibkan ibadah. Ini iman itu yang dipanggil. Nah, ketika iman sudah dipanggil, kewajiban diberikan, gayung bersambut, ya, gayung bersambut. Akhirnya dia bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan ini memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Berpuasa itu secara bahasa maknanya adalah tidak menahan diri, tidak mengerjakan sesuatu. Itu secara bahasa. Jadi kalau ada orang yang tidak mau ngomong, diajak ngomong tapi dia tidak mau, berarti dia sedang puasa. Puasa ngomong. Nah, tapi kalau secara bahasa, secara istilah, puasa itu maknanya saum yang diwajibkan itu adalah tidak makan, tidak minum, kemudian tidak berhubungan suami istri, atau tidak melakukan apapun yang bisa membatalkan ibadah puasa, ya, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Ini perlu untuk mendapatkan garis bawah. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang ketika dia berpuasa itu niatnya bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya misalnya, ya saya kalau nggak puasa nggak enak sama teman-teman saya, gitu, yang ada di kantor misalnya. Akhirnya apa? Dia tidak akan mendapatkan pahalanya, ya. Karena Nabi mengatakan innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Kalau dia puasa hanya sekedar tidak enak sama temannya, akhirnya nggak dapat pahala. Dapatnya apa? Dapatnya enak. Sebab kalau nggak puasa nggak enak. Akhirnya nggak dapat pahala. Ya. Kalau dia hanya berpuasa untuk mencitrakan dirinya sebagai orang soleh, udah dapat citranya aja. Kalau orang puasa hanya sekedar untuk menurunkan berat badan, diet, ya sudah, dia dapat dietnya saja. Tapi kalau dia lillahi ta'ala, karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah, cari pahala, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dietnya dia akan dapat. Nah, itulah ulama mengatakan orang yang ngejar akhirat, dunianya ikut. Tapi orang yang ngejar dunia, dia tidak akan mendapatkan akhiratnya. Orang nanam padi, tumbuh rumput. Nggak ada ceritanya nanam rumput, tumbuh padi. Oke, jadi kutiba alaikum. Oke, selanjutnya Allah mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di sini juga ada kesan dan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa puasa itu penting dan bukan yang penting puasa. Apa Allah katakan? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Allah wajibkan puasa ini kepada mereka. Ada ibadah puasa juga di agama mereka. Cuman mungkin bentuknya beda, ya. Ala kulli hal, Allah katakan seperti yang diwajibkan. Ya mas kalian, Allah wajibkan kepada kita sholat, tapi Allah tidak pernah mengatakan kalian sholat seperti sholat yang diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Zakatlah kalian seperti zakat yang diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Hajilah kalian seperti haji yang diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Tapi puasa Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini pesan yang jelas sekali. Apa? Apa hikmahnya Allah menyebutkan? Hikmahnya adalah Allah ingin memberikan motivasi di hati kita. Motivasi agar kita
kita mampu untuk melaksanakannya. Sebab kita akan mengatakan, kalau orang-orang terdahulu mampu melaksanakan ibadah ini, maka kami juga harus mampu. Sama seperti atasan bilang sama bawahannya, Bulan, aku kasih kamu tugas ini ya. Terus kamu harus tahu, tugas ini aku pernah berikan kepada si B. Pasti dia akan mikir, oh kalau si B bisa, maka aku juga harus bisa. Bahkan lebih dari itu. Lebih dari itu. Orang itu akan berpikir, bawahannya akan berpikir, oh rupanya bos ingin tahu. Siapa yang bisa melakukan pekerjaan ini lebih baik? Aku apa si B? Jadi bos ini rupanya ingin nguji. Nah, ternyata jamaah sekalian, kita ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji kita ini. Allah katakan di dalam surat Tabarak kan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Tujuannya untuk menguji kalian. Siapa yang paling bagus dalam beramal? Siapa yang paling bagus dalam melaksanakan ibadah puasa ini? Kita atau ahlul kitab? Orang Yahudi atau orang Nasrani? Siapa yang paling bagus? Kita diuji, kita dilomba. Dan kita nih, sesama kita, itu juga diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dilomba. Allah katakan, "Fastabiqul khairat." Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Ya, kalau orang dalam perlombaan, pasti dia akan bersemangat. Kalau enggak perlombaan, dia enggak bakalan semangat. Orang kalau lari pagi, kalau hanya sekedar nyari keringat istilahnya, dia akan lari santai. Mana Pak? Mau ini cari keringat. Nah gitu. Larinya santai aja. Tapi kalau ikut perlombaan dia, apa mungkin? Ya, apa mungkin dia akan nyantai larinya? Enggak bakal. Dia akan lari cepat gitu. Kenapa? Perlombaan. Ini perlombaan masalahnya. Lah, jamaah sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan ini, ternyata ada orang-orang yang dalam merespon ajakan melakukan kebajikan itu lambat, santai. Maka yakinlah bahwa dia belum sadar bahwa dia berada dalam perlombaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan berkumandang. Ada orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan tempat kerjanya. Dia tinggalkan tempat kerjanya, dia pergi ke masjid mushola, mungkin ngelewatin teman-temannya, jamaah sekalian. Tapi ternyata ada teman-temannya yang cuma ngeliatin aja. Sama sekali tidak tergerak dia itu untuk ikut melangkahkan kakinya. Menyambut panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia tidak sadar kalau dia sedang dilomba. Dilomba sama orang yang begitu. Kita ini dilomba. Melihat ada orang sedekah, nggak tergerak hatinya untuk juga ikut bersedekah. Padahal gajinya lebih besar. Ngelihat ada orang tilawah Quran, ada kesempatan sedikit tilawah, nunggu temannya tilawah, ya. Di waktu istirahat tilawah, sama sekali ada orang yang cuma ngeliatin aja, sama sekali tidak tergerak hatinya untuk baik, jemaah sekalian ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita puasa itu wajib kepada kalian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Ini efeknya adalah secara psikologis kita itu terdorong untuk mampu melaksanakannya, dan kalau bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin karena kita sadar bahwa kita sedang dilomba. Dan jangan orang menjadi, jemaah sekalian, kita ini orang yang sudah tidak sensitif dengan kebajikan yang dilakukan oleh orang lain. Hendaklah kita itu sensitif. Ya Allah, si fulan kok bisa begini? Kenapa saya tidak bisa? Jadilah kita ini seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi itu kalau melihat sahabat lain, mereka bisa melakukan kebajikan. Ya, mereka bisa melakukan kebajikan, lalu dia tidak bisa melakukannya, mereka akan bersedih. Mungkin mereka akan menangis.
Di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka untuk tidak ikut dalam perang, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Dan tidak jadi masalah wahai Nabi. Engkau tidak orang-orang yang jadi untuk tidak ikut di dalam perang, orang-orang yang miskin, mereka sehat secara fisik, kemudian mereka tidak punya harta, tidak punya materi yang bisa mereka gunakan untuk membeli peralatan perang, mereka membeli senjata, beli kendaraan, bekal dan lain semacamnya, nggak jadi masalah mereka tidak ikut, ya. Lalu mereka ada yang datang kepadamu dan minta, ya Rasulullah, ada kendaraan lebih nggak? Qulta, engkau mengatakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku juga tidak punya kendaraan yang lebih. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i alla yajidu ma hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing, ya, dan keadaan mereka sedih, mata mereka menangis karena mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka infakkan di jalan Allah. Nggak bisa sedekah di jalan Allah, mereka menangis. Ini bedanya dengan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang sedih nangisnya bukan karena nggak bisa sedekah, nggak kebagian sedekah. Kalau nggak kebagian sedekah, wah ini panitia nggak bener nih. Gitu. Ya. Lihat juga bagaimana orang-orang miskin pada zaman Nabi itu ketika melihat orang-orang kaya bersedekah, mereka merasa wah kalah kita dalam kebajikan ini kepada orang-orang kaya. Akhirnya mereka demo, unjuk rasa, datang ke Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Enak dong jadi orang kaya itu ya Rasul. Mereka itu memborong pahala-pahala yang besar. Mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Mereka bisa mendapatkan kenikmatan yang abadi. Mereka gampang masuk surga. Kata Nabi, apa? Ada apa kalian? Ya Rasulullah, kalau orang kaya itu sholat, kami yang miskin bisa sholat. Kalau orang kaya itu bisa puasa, kami yang miskin bisa puasa. Mungkin pinteran yang miskin. Tapi ya Rasul, mereka bisa sedekah, kami tak bisa sedekah. Mereka bisa membebaskan budak, kami tak bisa membebaskan budak. Oh, mereka sedih itu jemaah. Jadi mereka iri sama orang kaya bukan pada kekayaannya, tapi iri karena orang kaya bisa sedekah, mereka tidak bisa sedekah. Ini kan luar biasa, sahabat. Ya, itu luar biasa. Ah, jemaah sekalian, itulah jemaah sekalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita, wajib kalian puasa. Seperti yang diwajibkan kepada umat yang terdahulu. Supaya termotivasi kita ini untuk mampu melaksanakannya dan punya ya semangat untuk berlomba melakukan yang terbaik karena kita sedang dalam perlombaan dengan umat yang dahulu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan para ilmuwan itu ada yang mengatakan puasa itu bukan hanya diwajibkan oleh Allah kepada manusia, ya, tapi Allah berlakukan puasa itu kepada dunia hewan, dunia tumbuhan. Tumbuhan itu ada puasa juga. Ada musim namanya musim gugur. Saat musim gugur itu tanaman tidak menyedot makan saripari makanan dari tanah, sehingga berguguran daunnya. Dan ini terjadi di negara-negara tertentu. Jadi tempat-tempat tertentu Allah ada yang Allah berlakukan puasa pada tumbuhan itu. Sehingga terjadi musim gugur. Nah, ketika sudah habis waktunya, selesai waktunya, waktu puasanya, mereka jedot lagi, keluar daun yang baru. Dengan begitu kehidupan pohon itu akan terus berlangsung. Ini puasanya pohon. Tujuannya agar kehidupan mereka terus berlangsung. Di dunia binatang misalnya, kita kenal ada ular. Ular itu ketika dia akan ganti kulit, dia tidak akan makan. Dia makan dulu, nah ini kayak sahurnya dulu ya. Dia makan yang banyak, habis itu dia akan berdiam diri sampai sempurna ganti kulitnya. Ya, ini puasa juga. Tapi puasanya ular tujuannya untuk ganti kulit. Nah, puasa kita tujuannya apa? Allah katakan la'allakum tattaqun.
agar kalian bertakwa. Nah, ternyata ini ada isyarat bahwasanya cara yang cukup efektif untuk menimbulkan semangat dan nilai-nilai ketakwaan itu salah satunya yang efektif itu adalah puasa. Dan kita sendiri merasakan itu. Lihat bagaimana ketika orang berada dalam kondisi berpuasa. Kapan masjid lebih ramai dari hari-hari biasa? Kalau Ramadan. Kapan banyak orang bersedekah? Kalau Ramadan. Ya. Orang gampang. Kapan banyak orang tilawah Quran? Kalau Ramadan. Jadi efektif sekali jemaah sekali. Dulu saya pernah tinggal bersama beberapa teman dari daerah. Saya di Jakarta, mereka datang dari Padang, lulusan dari STAN. Lalu mereka mencari peluang-peluang. Lalu mereka menceritakan tentang teman-teman mereka yang mereka sudah menjadi auditor di berbagai tempat. Mereka mengatakan, dan kita tahu auditor kalau dikirim ke masyarakat itu ke perusahaan itu rentan untuk dilobi dan lain sebagainya. Ya, sehingga mungkin aja nanti dia bisa tidak jujur. Tapi apa mereka bilang? Teman-teman tuh kalau ingin melakukan tugas mereka mengaudit, maka pada hari itu mereka akan berpuasa. Tujuannya untuk meningkatkan, ya, semangat dia untuk jujur, semangat dia untuk luar biasa, ya. Nah, dengan ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini, semua bentuk pelanggaran, kemaksiatan dan lain semacamnya, penyebabnya adalah hawa nafsu. Penyebabnya adalah hawa. Syaitan itu cuman yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu cuman yuwaswis. Dia hanya membisikkan aja. Nanti yang kerja kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita. Dia cuman yuwaswis fi sudurin nas. Yang dipengaruhi itu hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu ini sudah dia bergerak dan cenderungnya biasanya buruk. Inna nafsala ammaratun bisu. Hanya ditabrak segala sesuatu. Hilang akal sehat. Makanya Allah mengatakan gini di dalam Al-Quran. Ketika menyinggung, kenapa orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang di Mekah itu kenapa kok tidak mau menyambut ajakan Nabi, seruan Nabi SAW untuk beriman dan lain semacamnya, untuk menerima Al-Quran. Apa mereka nggak tahu kalau Nabi itu dari nasab yang mulia, Nabi tidak pernah dusta, orangnya baik, akhlaknya luar biasa, jujur, dia mendapatkan julukan Al-Amin, dan yang menjuluki itu juga orang-orang itu. Kenapa ketika Nabi berdakwah kepada mereka, kok mereka tidak mau menerima? Nabi itu ketika mau berdakwah kepada mereka, Nabi katakan, kalau di balik gunung ini aku katakan ada musuh yang akan menyerang kalian. Apakah kalian pernah? Apakah kalian akan percaya? Mereka mengatakan, ya, kami akan percaya. Karena kamu tidak pernah bohong. Kamu tidak pernah berdusta. Oke, kalau gitu aku katakan kepada kalian, aku adalah Nabi, aku diutus oleh Allah, tinggalkan penyembahan. Mereka nggak mau. Allah katakan dalam Al-Quran, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. Kalau mereka tidak mau menyambut seruan wahai Nabi Fa'lam, maka ketahuilah innama yattabi'un ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Lah, ketika orang puasa hawa nafsu itu ditekan. Itulah kenapa ya nilai ketakwaan itu akan menjadi mudah untuk muncul. Dan orang kalau sudah takwa, udah fadilah-fadilah yang tadi disebutkan di awal itu gampang untuk didapatkan. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan. Siapa orang yang tidak mau? Allah berikan kemudahan dalam kehidupan. Caranya realisasikan ketakwaan. Gimana caranya merealisasikan ketakwaan atau memanggil spirit ketakwaan ini? Berpuasa adalah salah satu di antara cara yang efektif. Maka syukurilah jemaah sekalian, nikmat Allah masukkan kita ke bulan puasa tahun ini, ya. Syukuri dengan cara kita berpuasa dengan sebaik mungkin, ya. Ingat, puasa itu penting, bukan yang penting puasa, gitu. Ya. Yang mengatakan puasa itu penting, itu yang akan mendapatkan ketakwaan itu nanti, ya.
akan terbina di dirinya pribadi-pribadi Muslim. Kalau yang puasanya, ya yang penting puasa, nggak ngefek, ya, nggak ngefek walaupun puasa sebanyak apapun. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah kepada kita semua dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat kita. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Tadinya mau share screen tapi nggak bisa juga. Ya udah nggak apa-apa. Baik, terima kasih kepada Ustadz Rashid Bah yang telah menyampaikan pemaparan materinya. Sampai pukul 13.10 ini belum ada pertanyaan yang masuk melalui chat. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin menanyakan langsung kepada Ustadz. Kalau ada, kami persilahkan. Kalau belum ada, sebenarnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan lagi kalau misalnya masih belum ada. Oh baik, kita tunggu dulu Ustadz. Iya, makanya kita tunggu dulu. Baik. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Izin Ustadz, ada pertanyaan, tapi mungkin sedikit melebar Ustadz. Oh iya. Iya, tenang ya. Ya kalau bisa, Iya. insya Allah. Bayarnya saya ditransfer tuh ya. Siap Ustadz. Ya. Mau itu tiap. Ya, saya tiap belinya nak gitu. Soknya dia tanggalannya. Ya. Pas dikirim bayar di rumah. Bayar di rumah. Oh, betul nah gitu. Soknya dia tanggal itu. Ya Ustadz. Kita saya mau saya transfer bang. Ya. Oke, Ustadz. Jadi mau tanya Ustadz, ini kan ada apa yang mengatakan bahwa kalau mau berpuasa Ramadan itu harus diawali dengan niat sebelumnya di malam hari, Pak Ustadz. Atau ada yang bilang sebelum masuk Ramadan itu harus memang berniat sebelum masuk Ramadan untuk niat sebulan berikutnya. Nah, kalau misalnya tidak sempat dilakukan niat di awal bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan itu, apa misalnya sudah masuk bulan Ramadan di pertengahan atau sudah berjalan baru berniat, apakah itu tetap ini Ustaz, diterima? Terima kasih. Mohon maaf, Ustaz, ke mute. Oke, jadi langsung jawab ya. Jadi di dalam hadis Nabi menyabdakan begini, man lam yubayyitid niyah fala siyama lahu. Siapa orang yang tidak berniat pada malam harinya untuk berpuasa besok, dan ini berlaku untuk puasa yang wajib, fala siyama lahu, maka puasanya menjadi tidak sah. Ya, puasanya menjadi tidak sah. Jadi malam hari dia harus punya niat di dalam hati bahwa besok akan berpuasa. Gitu. Dan ini tidak berlaku untuk puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dadakan boleh. Misalnya orang bangun subuh. Setelah bangun subuh dia sholat ke masjid, lalu dia cari sarapan. Nah, cari sarapan, nasi uduk nggak ada. Pada nutup semuanya. Akhirnya, nasi uduk nggak ada. Udahlah, di rumah juga nggak ada makanan, saya puasa. Ya, dia mulai niat puasanya itu pagi-pagi. Itu boleh kalau puasa sunnah. Ya, kalau puasa wajib tidak boleh. Kalau puasa wajib harus dari malamnya dia berniat untuk berpuasa. Oke. Nah, kemudian yang kedua, apakah niat itu harus dilafalkan? Para ulama bersepakat bahwa niat itu tidak harus dilafalkan. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, saya kalau ingin misalnya ingin membaca buku, mungkin saya akan julurkan tangan saya mengambil buku, ya. Dan saya tidak harus mengatakan dengan lisan saya
berniat membaca buku, atau saya berniat saya ingin mengambil buku dengan niat untuk membaca. Enggak perlu. Karena dengan menjulurkan saja, seperti sebenarnya di dalam hati ada motivasinya sudah. Motivasi itulah yang dalam bahasa agama itu disebut dengan niat. Gitu. Sehingga dia tidak perlu, tidak harus untuk diucapkan. Kalau misalnya orang tidur, habis tarawih tidur, kemudian jam 3 dia bangun, lalu dia masak mie-nya 2 gitu kan, pakai telur, pakai ayam, kira-kira mau ngapain? Dia mau sahur. Ya, pasti di dalam hatinya sudah ada, karena besoknya dia akan puasa. Jadi walaupun dia tidak melafalkan nawaitu shauma ghadin an ada ifati syahr Ramadan hadis sanati, dia berarti sudah berniat. Ya. Jadi tidak wajib untuk dilafalkan. Gitu. Tapi bolehkah orang melafalkan? Boleh. Orang melafalkannya boleh, tapi tetap tidak wajib. Apa tujuannya melafalkan? Tujuannya untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Udah, itu aja tujuannya. Ya. Dan nggak ada ulama yang mengatakan bahwa puasanya menjadi tidak sah hanya karena tidak baca nawaitu shauma ghadin. Padahal sebelumnya sudah makan, sahur, mindo lagi gitu kan. Nah, itu kalau sudah sahur ya udah, berarti sudah niat untuk puasa. Ya, sambil lihat jam, wah sebentar lagi imsak nih. Nah, udah berarti dia sudah berniat. Ya, jadi ini berlaku untuk puasa wajib. Untuk puasa sunnah boleh niat dadakan. Ya, jam 7 baru niat, asal ya nggak ada makanan nih, kantin pada tutup semuanya. Saya mau puasa aja. Boleh. Kapan aja. Mau hari Senin, Selasa, Rabu, kami bebas. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi pulang subuhan ke rumah, nanya sama istrinya, ada sarapan nggak? Ada makan? Nggak ada. Ya sudah, kalau gitu aku puasa. Jadi dari malamnya nggak ada niat. Allahu a'lam. Ya. Baik Ustadz, mungkin sisa waktu 3 menit lagi. Ada satu pertanyaan. Pertanyaannya ini dari Bapak Syarif, yang menanyakan kalau di masa pandemi ini, kalau untuk vaksin apakah dibolehkan? Lalu untuk tes PCR, itu kan masukkan alat ke tenggorokan, itu apakah membatalkan puasa? Kalau tes PCR, insya Allah nggak masalah, karena itu tidak terus ditelan, dia tidak seperti makan dan minum, ya nggak jadi masalah, insya Allah. Dia sama seperti dengan kumur-kumur dan lain semacamnya, ya dia tidak terus masuk ke lambung. Ya. Yang jadi masalah itu tentang vaksin, karena dia masuk ke urat, masuk ke darah dan lain semacamnya. Maka lebih bagus ditunda. Lebih bagus ditunda. Paling tidak orang akan masuk pada area syubhat, dia akan menjadi ragu-ragu. Karena sebahagian ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi kalaupun mau vaksin ya silakan, tapi malam hari ya, atau nanti habis hari raya ya. Kata Nabi, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, lakukan apa yang tidak meragukan, supaya kita tenang. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz telah memaparkan materinya dan menjawab beberapa pertanyaan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan bertemu lagi pada kajian zuhur esok hari, yang insya Allah temanya adalah Amazing Taqwa, yang akan diisi oleh Ustadz Muhsinin Fauzi. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Pertemuan kita pada siang hari ini dengan hafal adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dengan Fauzi selaku pembawa acara, mohon maaf lahir batin terdapat banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran buat semuanya. Terima kasih. Ilal liqa. Sampai jumpa. Jazakallah infonya Ustaz. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Saya undur diri ya. Siap Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.